Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Yes, yes, yes. Nah, sebelum mulai pelajaran, Bapak akan mengecek kehadirannya. Fani, Hadir, Pak. Mutia, Hadir, Pak. Agamin, Hadir, Pak. Rizkan, Hadir, Pak. Panji. Enggak maju, Pak. Sakit. Yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Panji. Ya, Pak. Saudara Mida? Hadir, Pak. Ya. Jadi hari ini hadir semua kecuali Panji karena Panji sakit. Ya, Pak. Nah, siapa tadi pagi yang berangkat lebih awal dibanding teman-temannya? Saya, Pak. Ayo siapa nih? Pani, Pak. Saya sekarang Pani, Pak. Oh, Fani berarti Fani yang paling awal. Ya. Berarti Fani di sini disiplin waktu. Jadi karena Fani yang paling awal, coba Fani pimpin teman-temannya untuk melakukan berdoa. Silakan Fani untuk pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali belajar hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita berdoa, kenapa sih setiap kita sebelum memulai pelajaran kita selalu berdoa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Nak Fani. Karena apabila kita mengawali dengan berdoa, maka pembelajaran yang akan kita lakukan lancar tanpa kendala, Pak. Ya benar, kita bisa lancar tanpa kendala. Apa ada lagi yang ingin menambahkan? Supaya belajarnya fokus dan gak diganggu sama yang lain-lain, Pak. Ya, bisa fokus dan gak diganggu sama setan. Iya. Jadi sebelum memulai pelajaran kita berdoa agar kita diberi tubuh yang sehat, mata yang cerah, bisa tidak mengantuk dan supaya bisa fokus. Nah, jadi karena tadi Fani tadi berangkat yang paling awal, jadi Fani di sini disiplin waktu. Jadi teman-teman harus mencontoh saudara Fani karena dia sangat disiplin. Disiplin itu sangat penting untuk agar kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan di masa mendatang. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan Bapak anak-anak cek kerapian bajunya. Pak, medianya jatuh. Medianya jatuh ya, nanti kita pasang waktu akan dimulai pembelajaran. Iya, Nah, Pak. silakan dicek sampahnya apakah ada. Jika ada, silakan diambil. Nggak ada, Pak. Ya, jika tidak ada, hari ini kita sebelum memulai kita mau menyanyikan lagu nasional, Ya. yaitu Garuda Pancasila. Silakan, siapa yang mau memimpin? Siapa? Silakan berdiri. Baiklah teman-teman, kita nyanyi apa, Pak? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ya. Semangat ya. Ya. Nyanyi lah. 1, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa. Di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih kepada Nak Rizkan. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, anak-anak, kenapa sih
menyanyikan lagu nasional tadi? Ada yang tahu nggak? Saya Pak, Ya, apa? agar kita menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri kita. Ya, benar. Kita harus, ya, Supaya kita makin cinta sama tanah air kita, Pak. ya benar juga. Menghargai perjuangan pahlawan, Pak. Ya, anak-anak murid Bapak ini sudah pintar semua ya. Iya, kami belajar guru, Pak. Pasti tadi malam belajar. Iya, Pak. Jadi, dengan kita menyanyikan lagu nasional, kita bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme yang ada di dalam kita. Nah, dan juga kita bisa menghargai jasa para pahlawan. Pahlawan. Nah, sebelum memulai, kita tunggu PPK dulu. Iya. Ada yang mau memimpin nggak? Siapa? Iya, kita ke depan. Silakan. Ayo teman-teman, kita mengajukan ketua PPK. Semuanya berdiri. Silakan, teman-teman. Semangat ya, pakai gerakan ya. Teguh PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita akan memulai pembelajaran, tapi sebelumnya kita akan membaca suatu teks yang Bapak berikan yang berjudul ekosistem, karena materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu berjudul ekosistem dengan tema ekosistem. Nah, ini silakan berkelompok dengan teman di belakangnya ya. Pak, saya mau baca, Pak. Agapi mau baca? Iya, Pak. Ya, karena Agapi yang duluan, silakan Agapi maju ke depan atau duduk di sini saja. Saya nggak berdua bacanya, Pak. Berdua aja, gantian-gantian, Pak. Ya, boleh juga. Silakan. Kami kita maju. Kami suka bercerita, Pak. Ya, boleh. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan, air, dan tanah. Merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di sebuah daerah tertentu. Contohnya, dari komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Sudah, Pak. Ya, terima kasih kepada Nak Agapi dan Nak Tani. Nah, kita tadi telah membaca mengenai teks, mengenai apa anak-anak? Ada yang tahu? Ekosistem. Ya, benar, ekosistem. Di ekosistem itu ada benda yang hidup dan tak Tak hidup. hidup. Ada yang tahu bisa menyebutkan benda yang hidup apa? Hewan, tumbuhan, manusia. Ya, yang tak hidupnya apa? Batu, Batu, kayu, air, tanah. Ya, sudah pintar semua anak-anak Bapak ini. Ya, anak-anak memang harus menyimak waktu pembelajaran. Jadi,
Bapak punya 2 gambar. Silakan anak-anak lihat dan pahami kira-kira perbedaan apa yang terdapat di gambar ini. Ini adalah gambar di 2 ekosistem yang berbeda. Ayo siapa yang tahu? Ya, Agapi, gambar pertama, Pilihan menghasilkan apa? Saya maunya gambar kedua, Pak. Ya, Wah, gambar Wah. kedua. Ya, nanti saya ini Iskan. Silakan. Gambar kedua itu ada tumbuhan dan juga ada hewannya. Itu menandakan makhluk hidup atau biotik. Ya, silakan Rizkan. Gambar ke pertama itu air jatuh, Pak. Ya, air. Air jatuh. Ada air. Ada di atas. Ada Ada matahari. matahari. Ada batu. Nah, ada lagi yang ingin menambahkan? Tidak Iya, ada. Pak. Kita katanya, Pak. Ya, ya, Di silakan. gambar kedua itu, Pak. Iya. Gambar kedua. Ya, gambar kedua. Kedua itu tentang ekosistem. Ya, ini keduanya tentang ekosistem. Oh, maksudnya ekosistem yang ada di darat. Nah, jadi di antara gambar ini menggambarkan tentang suatu ekosistem yang berbeda tempatnya. Nah, ini ekosistem di hutan, yaitu banyak tanaman, tumbuhan, dan hewan itu beraneka ragam. Nah, sedangkan ini ekosistem di gurun pasir yang dari gambar ini tidak ada menampilkan hewan. Nah, Berarti jadi biotik itu abiotik yang ya ini kita mencontohkan ya abiotik dan biotiknya supaya mudah membedakannya. Anak-anak sudah pintar semua, sudah paham semua. Pak, Bida mau tanya, Pak. Ya silakan boleh. Katanya ekosistem Ya silakan. ekosistem yang gurun itu ada air terjun ya? Ya. Tadi Bapak bukan gurun, tapi itu ekosistem yang menandai abiotik. Nah benar, Bapak tadi memancing supaya ketika thinking kalian itu berjalan. Jadi dengan Bapak memancing seperti itu berarti menandakan anak-anak semua itu berpikir tentang materi yang dibicarakan. Nah, anak-anak ekosistem itu penting nggak sih bagi kehidupan? Penting. Ada yang tahu nggak ekosistem itu apa? Ekosistem itu Enggak, Pak. kumpulan dari makhluk hidup atau Makhluk tidak hidup, Pak. Saya Pak. Ya. Ekosistem itu adalah sebuah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan, di mana ekosistem ini terdiri dari populasi, individu, dan komunitas. ya Pak benar Pak yang kata Fani maksud saya tadi Pak. Ya. Ya, sama saya juga. Ya, yang dimaksud ekosistem itu interaksi atau hubungan timbal balik antara organisme makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, ekosistem akan membentuk suatu hubungan timbal balik untuk saling memberi pengaruh. Jadi, semua jawaban yang anak-anak utarakan tadi itu semuanya benar. Cuma berbeda penyampaiannya saja, tapi anak-anak sudah bisa memahami apa itu ekosistem dan peranan. Ya Pak. Nah, anak-anak kan tadi sudah Bapak berikan teks bacaan. Nah, ada lagi teks bacaannya. Coba buka halaman selanjutnya. Nah, Wih, saya mau baca lagi Pak. Saya suka membaca. coba yang lain siapa? Yang Saya, berani? Pak. Saya berani. Yang berani siapa? Saya suka berani. Ayo yang berani siapa? Saya Angkat tangan. Saya Pak. Iya. Silakan Mutia sama Agape. saya suka baca Pak. Mulai jenis makanan hewan ya. Ya. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun,
Ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Ya, Pak. Ya, terima kasih ya. Ya, Agak pintaran, Mutia. Nah, jadi tadi kan ada teman-temannya Mutia dengan Agapin itu telah membacakan teks yang berjudul jenis makanan hewan. Kira-kira apa sih yang informasi penting yang bisa didapat dari jenis makanan hewan itu? Ada yang tahu nggak? saya Kak. Ya, Tani, silakan. Di mana jenis makanan hewan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lainnya. Ya, hewan itu dibagi menjadi tiga sebenarnya teman-teman, adik-adik sekalian. Nah, ada karnivora, Herbivora dan omnivora. Omnivora. Tahu nggak herbivora itu apa? Pemakan tumbuhan. Ya, benar. Contohnya? kambing, Sapi. Ya, unta. Benar sekali. Kalau karnivora ada yang tahu nggak? pemakan hewan, Iya, hewan. daging, Ya, makanan daging. Apa itu? Contohnya? singa, Ya, singa. buaya, Buaya. Biawak. Buaya. Kadal. Nah, itu memakan. Ya, itu karnivora. Kalau omnivora tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Makan segala. Contohnya apa? manusia, Manusia. Sudah itu apa lagi? ayam, Ayam, ya benar, ayam. Usang juga. Usang selain memakan biji-bijian tumbuhan buah-buahan, tetapi juga memakan serangga-serangga kecil maupun daging. Jadi teman adik-adik sekalian sudah bisa memahami perbedaan hewan yang mempunyai yang makanannya tumbuhan, hewan maupun yang pemakan segala. Bapak punya LKPD, silakan anak-anak kerjakan. Nanti Bapak tanya. Saudara masing-masing, Pak. Ya, dan ini dikerjakan berkelompok dengan temannya yang di belakangnya. Ya. Ini silakan dibaca dulu. Ini teksnya mirip dengan yang di awal tadi. Nanti dikerjakan apa itu pokok pikirannya dan kira-kira apa sih isi penting dari pokok pikiran itu. Nah, silakan dikerjakan dulu. Nanti 5 menit lagi kita presentasikan di depan ya. Nggak usah presentasikan di depan, nanti dibacakan aja biar teman-teman yang lain menyimak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Oh ya sudah, kalau sudah tunggu temannya selesai ya. Belum, Pak, tapi Rizkan bilang sudah, padahal belum. Ya. Rizkan bohong. Ya, Enggak, Bapak, Pak. Ibu, Aku udah dapat harus jawaban. selalu berperilaku jujur. Iya, Pak. Supaya Rizkan disenangi jujur. oleh teman.
Ya, silakan dikerjakan masing-masing ya. Pak, dia minta ini, Pak. Pak, ini nih siapa nih, Pak? Masuk, Pak. Oh, ini maksudnya begini ya, anak. Jadi kan pertama dibaca dahulu, kemudian dianalisis kira-kira mana sih paragraf yang menjadi pokok pikirannya, kemudian dicari informasi apa yang terdapat di paragraf itu. Kalau sudah, nanti dituliskan, nanti kita presentasikan supaya teman-teman yang lain mengetahui apakah dilakukan bersama ataukah sudah bisa. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, Bapak mau tanya mengenai jawabannya. Nah, mengenai pokok pikiran dari paragraf yang sudah dibacakan tadi di awal, itu kira-kira siapa yang mau menjawab paragraf pertama? Siapa? Ya, sudah silakan paragraf pertama. Pokok pikiran paragraf pertama itu lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Ya benar. Informasi pentingnya tahu nggak apa? Sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup atau biotik dan yang tak hidup dinamakan abiotik. Nah, biotik tadi apa sih? Yang hidup. Yang hidup. Contohnya Manusia. yang mati tadi? Abiotik. Ya, jadi masih ingat anak-anaknya, masih cerdas semua ternyata. Nah, ada yang tahu nggak isi dari paragraf kedua itu apa? Pokok pikirannya. Ya silakan, silakan. Pada paragraf kedua pokok pikirannya, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Ya, informasi pentingnya apa? Informasi pentingnya, air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan di mana air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Ya benar. Nah, ada yang tahu nggak? Sekarang lanjut ke paragraf 3. Silakan kelompok selanjutnya mempresentasikannya. Yang pokok pikiran dari paragraf ketiga itu bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Itu, Pak. Oh iya. Nah, jadi teman-teman sudah bisa mengetahui pokok pikiran dari suatu paragraf yang telah dibaca dan mengerti apa sih? Informasi pentingnya belum. Oh iya, informasi pentingnya lupa tadi belum dibacakan. Silakan Informasi dibacakan. pentingnya proses interaksi yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ini sering disebut ekosistem, Pak. Ya benar. Jadi anak-anak sekalian sudah bisa mengerti informasi penting apa yang dibaca dari suatu paragraf. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dari bacaan teks itu tentukanlah komponen-komponen yang ada di ekosistem. Nah, tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, tadi kan sudah anak-anak pelajari apa sih komponennya yang di abiotik dengan biotik. Nah, contoh yang abiotik tadi apa? Air, Batu, tanah, udara. Nah, itu adalah contoh abiotik. Sedangkan yang biotiknya apa itu anak-anak? tumbuhan, hewan, manusia. Nah, iya benar. Jadi anak-anak sekarang sudah paham apakah itu mengenai yang abiotik, biotik dari suatu ekosistem. Nah, tadi kan sudah membaca. Nah, Bapak ada gambar nih. Silakan dibagi. Ini silakan digunting ya. Nanti digunting hati-hati mengguntingnya. Pentingnya ada, Pak. Nanti kita tampilkan di depan. Kami pakai penggaris aja nggak apa-apa ya? Ya, Pak? pakai penggaris nggak apa, yang penting dipotong, hati-hati ya kalau pakai gunting. Kalau pakai penggaris yang rapi. Ya, Pak. Nanti kita tampilkan di depan yang rapinya, kita medianya. Bapak cepat dulu ya yang ini. Kita ganti yang baru.
Apa woi? Adikku. Hai. Steller. Sekali pas tulisan. Nah, sudah dipotong anak-anak? Ya, silakan dipotong dulu. Dan dilihat kira-kira gambarnya apa dan dibagikan dengan teman-teman yang lainnya. Jika sudah dipotong, tempelkan double tipnya di belakang gambarnya. Silakan ditempel. Saya mau menempelkan. Ya, silakan dibagi-bagi ya, berbagi ya. Ya, berbagi. Tapi mau double tip. Sudah selesai? Ya, jika sudah ditempelkan, nah bapak di sini sudah membuat tabel untuk menempelkan gambar tadi untuk dianalisis apa sih jenis makanannya, terus jenis berdasarkan makanannya itu apa, apakah herbivora, omnivora atau karnivora. Siapa yang mau maju? Saya. Ya, silakan. Oh, tidak dulu, Tidak Pak. duluan. Ya. Silakan. Tempelkan di sini ya. Tidak tadi dari mana ya? Nah. Ya, gitu. Nah, ya. Coba tulis di sampingnya itu nama hewannya apa? Suaranya gimana Kamis? Gimana Pak? Saudara Pak? Ya, jenis makanannya apa? Rumput. Ya, benar. Nah, termasuk ke golongan apa? Herbivora. Apakah benar? Apakah benar? Coba ditanyakan dengan teman-temannya. Apakah benar? Ini hewan kambing, terus makanannya rumput. Iya, benar, Pak. Ya, silakan dulu. Tepuk tangan untuk saudara Nida, anak Nida. Ada yang ingin maju lagi silakan. Saya ya, Pak. Ya, silakan Mutia duluan. Silakan Mutia, dicatat. Tempel. Hewan apakah itu? Coba tulis di sampingnya ya. Hewan apa namanya? Duk, duk, duk. Bagi nilai jalannya. Burung apa tuh man? Apa tuh, Man? Bagus tulisannya ya, silakan. Bagus Pak. Nah, jenis makanannya apa? Makanannya. Iya, benar, daging. Pak, di sini saya, Pak. Ya, di sini Gavin dengan Tani. Ya, benar ya anak-anak. Burung elang itu memakan daging dan jadi dia termasuk ke dalam golongan hewan karnivora. Ya, silakan. Nah, Gavin silakan. Yang geprek ini. Geprek dengan ayam. Gitu.
silakan dilihat. Ayam itu memakan biji-bijian dan juga serangga. Jadi dia termasuk ke dalam golongan hewan omnivora. Ya silakan Nak Fani maju ke depan untuk mempresentasikan gambarnya. Ini gambarnya lucu ya. Apa? Ten. Yang lainnya diperhatikan ya. Ya Kak. Udah Kak. Ya. Nah, teman-teman, ini namanya hewan panda. Makanannya apa? Bambu. Jadi termasuk hewan apa? Karnivora. Salah. Lalu panda dia memakan tumbuhan. Jadi dia Herbivora. Jadi salah ya, Nak Fani. Iya, Pak. Waktu flash. Lazim apa? Herbivora. Ada yang mau maju lagi? Rizka. Silakan. Yang Rizka terakhir. punya 2 gambar, Pak. Satu aja lah, Pak. Ya, satu aja, nggak apa-apa. Ini yang mana? Silakan ditempel. Gambarnya ini sama aku, Pak. Wih, lucu banget kucing. Dorong dong. Kucing nggak tahu. Kucingnya selfie. Pak Rizka tahu nggak suara kucing gimana? Suara kucing gimana, anak-anak? Pak, kenapa nggak ada hewan buaya, Pak? Pak. Buaya. Bapak. Hewan buaya. Besok kita cari gambarnya ya, anak-anak. Kita lihat. Asli. Aku udah gambar buaya. Ya, Pak. Ini. Nak Oh, Ida Pak. bisa menggambar buaya, bagus sekali. Wah. Nah, Rizka tadi dia menempelkan gambar kucing. Kucingnya lucu banget. Nah, kucing itu Kucing memakan kayak gitu. daging. Jadi dia termasuk ke dalam golongan hewan Karnivora. Jadi anak-anak di sini sudah bisa membedakan hewan yang karnivora, omnivora, Dan herbivora. Jadi jika ditanya besoknya, hewan karnivora itu apa? Makan daging, sudah paham. Nah, Bapak punya kira-kira kita hari ini belajar apa saja tadi? IPA. Belajar ekosistem. Ekosistem. Belajar jenis makanan. Iya, dan juga teks non fiksi tadi kita belajar yang mengenai paragraf tadi. Ya. Itu paragraf teks non fiksi. Nah, jadi teman-teman anak-anak sekalian sudah memahami apa sih itu ekosistem dan teks non fiksi. Nah, teks non fiksi itu adalah karangan atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi. Jadi teks non fiksi itu berdasarkan kejadian yang nyata, tidak dibuat-buat. Baik, Pak. Nah, Bapak akan memberikan gambar observasi. PR, Pak. Ya, silakan nanti dikerjakan di rumah. Nih. Yang ini. Nah, silakan dilihat, ditanyakan dulu tugasnya supaya nanti di rumah bisa mengerjakan dan paham. Nah, sini Bapak berikan penjelasan. Nah, ya nanti dikerjakan dibaca dulu ya dicari. Ya. Nah, ya. Itu nanti dianalisis dulu dicari mengenai sumbernya. Ya. Ya. Ya sudah benar. Tinggal dibaca petunjuknya ya. Nah, jika sudah, dan letak. Simpulkan udah
hari ini karena pembelajaran kita sudah mau berakhir, mari kita selanjutnya kita akan bernyanyi lagi. Yeay! Silakan, siapa yang mau memimpin? Saya. Tadi siapa yang memimpin? Rizka. Rizka, sekarang gantian siapa? Iya. Aku yang maju. Kita akan nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Biar bersemangat. Ayo teman-teman semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Silakan, nanti jangan pulang dulu. Kita tepuk semangat dulu agar pembelajaran hari ini menjadi lebih bersemangat. Ayo Silakan. teman-teman kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Ya, silakan boleh duduk. Sebelum pulang tadi, silakan dicek lagi apakah ada sampah di sekitarnya. Silakan dicek. Bersih, Pak. Oh, bersih ya, bagus. Jadi selama pelajaran kita tetap bersih dan tidak ada sampah. Jika ada sampah, dibuang di tempat pembuangan sampah. Silakan ketua kelasnya pimpin untuk teman-temannya berdoa. Silakan Ariska pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, hari ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Nah, ya, kita mengakhiri dengan membaca doa agar lebih berkah pelajarannya. Nah, anak-anak langsung pulang ya. Ya, Jangan main Pak. dulu. Nanti dicariin orang tuanya. Ya, Pak. Bapak pamit dulu ya. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di besok hari. Ya, Pak.